Undang-Undang Pokok Agraria Indonesia tahun 1960, yang dikenal sebagai UU PA 1960, lahir dari visi yang kuat sebagai dasar politik hukum pertanahan nasional. Visi ini menjanjikan pembagian tanah yang adil dan bertujuan untuk memberdayakan petani di satu sisi, dan mendorong modernisasi pengelolaan pertanahan di sisi lain. UU PA 1960 dimaksudkan untuk menjadi landasan masyarakat agraris yang adil dan makmur. Namun, perjalanan dari aspirasi ke kenyataan penuh dengan kerumitan. Pelaksanaan UU PA 1960 secara konsisten masih sulit dicapai, khususnya saat berbenturan dengan kepentingan pembangunan nuke. Salah satu tantangan utama terletak pada sistem hukum yang terfragmentasi. Undang-undang sektoral seringkali bertentangan dengan semangat UU PA 1960, menciptakan kebingungan dan melemahkan dampaknya. Kepentingan yang kuat mengutamakan kepentingan rakyat, yang menyebabkan ketimpangan yang nyata dalam kepemilikan tanah antara negara, korporasi dan rakyat. Petani kecil, tulang punggung bangsa kita, seringkali terpinggirkan. Konsekuensinya jelas terlihat. Konflik lahan meningkat, terutama antara masyarakat lokal dan perkebunan skala besar. Konflik-konflik ini mengancam kerukunan sosial dan stabilitas ekonomi. Impian UU PA 1960 masih belum terpenuhi bagi banyak orang. Hal ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan komitmen baru terhadap reforma agraria. Lanskap agraria Indonesia tidak hanya dibentuk oleh hukum nasional. Ini terjalin dengan kekayaan hukum adat. Mengenali dan mengintegrasikan tradisi-tradisi yang beragam ini sangat penting. Indonesia menggunakan berbagai model untuk mencapai hal ini. Prinsip multikulturalisme yang menghormati beragam tradisi budaya. Prinsip pluralisme. Hukum mengakui banyak sistem hukum yang beroperasi secara bersamaan. Prinsip liberal menekankan hak individu atas tanah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Prinsip demokratis yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan hukum. Terakhir, prinsip integratif yang berusaha untuk menyelaraskan hukum adat dan hukum nasional. Model-model ini mencerminkan kompleksitas politik agraria di Indonesia, yang bertujuan untuk menyeimbangkan hak individu dengan kesejahteraan kolektif. Ini tentang menavigasi ketegangan antara tradisi dan modernitas. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 menandai perubahan signifikan dalam kebijakan agraria Indonesia. Undang-undang ini telah memicu perdebatan dan konflik. Kritikus berpendapat bahwa undang-undang ini mengutamakan kepentingan korporasi dan investasi daripada kesejahteraan rakyat banyak. Mereka menunjukkan pasal-pasal yang memperluas hak korporasi dan entitas asing untuk mengakses dan mengelola sumber daya agraria. Salah satu aspek yang paling kontroversial adalah perluasan definisi hak pengelolaan, dengan memberi kewenangan yang lebih luas terhadap badan pemerintah, bank tanah dan korporasi, yang ditunjuk mengelola lebih besar atas tanah yang luas. Kekhawatiran juga muncul tentang peran bank tanah. Kritikus berpendapat bahwa hal itu dapat semakin memusatkan tanah di tangan mereka yang berkuasa. Perubahan-perubahan ini telah memicu kecemasan tentang masa depan reforma agraria di Indonesia. Indonesia berada di persimpangan jalan. Ketimpangan lahan semakin melebar. Konflik agraria terus meningkat. Bahkan bencana akibat tata kelola tanah ilegal juga masif. Janji UU PA 1960 masih jauh dari kenyataan bagi banyak masyarakat. Ini bukan hanya masalah hukum, ini adalah kewajiban sosial, ekonomi, dan moral. Pemerintah memiliki peran penting dan bertanggung jawab. Pemerintah harus memastikan bahwa tanah digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir orang yang istimewa. Ini membutuhkan perlindungan hukum yang efektif, distribusi tanah yang adil, dan komitmen yang tulus untuk menyelesaikan konflik lahan secara adil. Masa depan pertanian Indonesia bergantung padanya. Kesejahteraan jutaan petani dan rakyat dipertaruhkan. Saatnya bertindak adalah sekarang.